Ya, sebelum kita mulai di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita minta belas kasihan dari Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia, yang memelihara kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami ya Tuhan, sehingga Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Khususnya ya Tuhan, kami memerlukan keselamatan dari Tuhan. Kami memerlukan hidup baru dari Tuhan, sehingga kami bisa sungguh-sungguh hidup dengan benar di hadapan-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Kalau Tuhan sudah membawa kami datang ke tempat ini untuk kami beribadah, kiranya ibadah kami adalah satu ibadah yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan berbelas kasihan dan memperkenan ibadah kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah yang sanggup bekerja di dalam hidup kami untuk mengubahkan kami, sehingga ibadah kami bukan menjadi sesuatu yang sia-sia, tapi Tuhan pakai untuk menumbuhkan iman kami, menumbuhkan pengenalan kami akan Tuhan dan juga kecintaan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan dan anugerah-Mu itu. Dan kami mohon kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh pada pagi hari ini mendengarkan firman, percaya kepada firman, mengerti firman, berpegang kepada firman-Mu, dan hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mohon anugerah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran. Kita akan membuka dari Keluaran 3 ayat yang ke-12. Kita akan melihat beberapa bagian ya. Yang pertama dari Keluaran 3 ayat yang ke-12. Saya baca ayat yang ke-11, Bapak Ibu baca yang ke-12 ya. Saya baca yang ke-11, saudara membaca ayat yang ke-12 dari Keluaran pasal yang ke-3. Tapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Mari kita sekarang melihat dari pasal berikutnya, pasal 4 ayat yang ke-23. Pasal 4 ayat yang ke-23, saya bacakan. "Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Jika engkau tidak mau melepaskannya, maka aku akan membunuh anak lelakimu, anakmu yang sulung." Saudara, kalau perhatikan kedua ayat yang tadi kita baca dalam pasal 3 dan pasal yang keempat, ini adalah perkataan Tuhan kepada Musa. Ya, Tuhan berbicara kepada Musa supaya Musa nanti sampaikan kepada Firaun. Tuhan belum sampaikan firman Tuhan itu secara langsung kepada Firaun. Tetapi nanti saudara-saudara, Tuhan akan berbicara beberapa kali lagi. Dan ini adalah ketika Musa di hadapan Firaun. Nanti Tuhan akan menyampaikan ini langsung ya, melalui Musa kepada Firaun. Musa itu sudah ada di hadapan Firaun dan Tuhan memberikan firman ini. Nanti saudara boleh lihat di dalam pasal 7 ayat yang ke-16. Ya, pasal 7 ayat yang ke-16 itu adalah tulah yang pertama. Kemudian pasal 8 ayat yang pertama ini semua sama ya. Jadi kita nggak baca lagi berulang-ulang. Ini semua isinya mirip. Isinya sama, isinya mirip. Saya cuma sebutkan saja supaya saudara bisa melihat konteksnya. Dalam pasal 7 ayat yang ke-16 itu adalah tulah yang pertama. Pasal 8 ayat 1 itu adalah tulah yang kedua. Dan kemudian pasal 8 ayat yang ke-20. Pasal 8 ayat yang ke-20 itu tulah yang keempat. Kemudian pasal 9 ayat yang pertama tulah kelima. Pasal 9 ayat yang ke-13 tulah ke-7. Kemudian pasal 10 ayat yang ketiga. Ya, pasal 10 ayat yang ketiga itu tulah yang ke-8. Bagus, sekarang kita melihat pasal 10 ayat yang ke-7. Ya, ayat-ayat yang tadi saya sebutkan itu adalah dari Tuhan untuk Firaun melalui Musa. Ya, dari Tuhan untuk Firaun melalui Musa. Sekarang mari kita membaca Keluaran 10 ayat yang ketiga. Ya, mari kita membaca Keluaran 10 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. "Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, 'Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk lepaskan umatku supaya mereka beribadah kepadaku?'
Ini perkataan terakhir. Ini perkataan terakhir dari Tuhan yang ditujukan kepada Firaun melalui Musa supaya Firaun melepaskan Israel. Dan di sini dikatakan bahwa Israel itu siapa? Israel adalah umat Tuhan. Israel adalah anaknya Tuhan, umat Tuhan, anaknya Tuhan. Kenapa dilepaskan? Supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara sekarang lihat dari Keluaran 10 ayat yang ke-7. Keluaran 10 ayat yang ke-7. Mari kita memperhatikan, saya bacakan. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya. Siapa yang bicara? Pegawai Firaun. Bapak Ibu ikut Alkitab ya. Lihat Alkitab masing-masing. Perhatikan Alkitab masing-masing. Ya. Pegawai Firaun sekarang yang berbicara. Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat bagi kita? Lepaskanlah orang-orang itu supaya mereka beribadah kepada Tuhan, kepada Yahweh Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Saudara perhatikan, pegawai Firaun lebih peka daripada Firaun sendiri. Pegawai Firaun bisa melihat bahwa tangan Tuhan itu menekan Mesir dengan begitu berat, hingga tidak mungkin Mesir akan bisa lolos. Kalau diteruskan, Mesir pasti hancur, Mesir pasti habis. Maka para pegawai Firaun ini memiliki kepekaan yang lebih daripada Firaun sendiri. Yang mereka sadar bahwa dewa-dewa mereka tidak dapat menang berhadapan dengan Yahweh. Dan sekarang mereka yang mengatakan kepada Firaun. Saudara kalau membaca, ya kita nggak tahu sih ya nada sebenarnya dari para pegawai Firaun ini cara ngomongnya bagaimana. Ya mungkin nggak seperti yang tadi saya baca begitu ya. Tapi kita bisa melihat bahwa ini adalah satu desakan dari pegawai Firaun kepada Firaun untuk segera melepaskan Israel sebelum Mesir hancur. Sebelum Mesir habis oleh Tuhan. Maka saudara perhatikan nih, setelah Tuhan bicara terus berkali-kali. Kemudian Tuhan pakai para pegawai Firaun untuk menyatakan kepada Firaun itu sendiri. Ya, pegawai Firaun dipakai. Maka kemudian saudara bisa melihat Firaun nanti akan mulai menanggapi. Mulai menanggapi firman Tuhan ini. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-8. Pasal 10, masih pasal 10 ayat yang ke-8. Lalu Musa dan Harun dibawa kembali kepada Firaun. Itu berarti Firaun panggil mereka. Kata Firaun kepada mereka, pergilah. Lanjutannya apa? Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Tetapi siapa saja yang akan pergi? Nah ini Firaun masih tanya, begitu ya. Firaun masih belum rela. Siapa saja yang akan pergi? Maka Firaun akan mengatakan, kamu yang laki-laki dewasa boleh pergi. Tapi istri anak-anakmu harus tinggal. Semua barang milikmu harus tinggal. Kamu saja yang laki-laki harus silakan pergi. Ya, kenapa demikian? Karena di dalam dunia kuno memang ya hanya laki-laki saja yang wajib beribadah. Sampai sekarang masih ada agama yang seperti itu kan ya. Laki-laki wajib beribadah. Perempuan, anak-anak tidak wajib. Gitu ya. Dan ini dilakukan oleh Firaun kenapa? Supaya mereka nanti balik ya. Kalau istri anak masih ada kan mereka pasti akan balik lagi begitu ya. Kecil kemungkinan mereka akan meninggalkan seluruh milik mereka. Ini supaya nanti mereka masih balik lagi. Maka Firaun sebenarnya memberikan kesempatan beribadah yang terbatas. Kesempatan beribadah yang terbatas, tetapi Musa mengatakan tidak. Tidak seperti itu, gitu ya. Di ayat yang ke-9 jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak kami yang laki-laki dan perempuan, dengan kambing domba dan kawanan lembu kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan oleh Musa? Musa mengatakan ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami tidak beribadah individually. Kami tidak beribadah sendirian saja, pokoknya sudah diwakili cukup. Saudara, ibadah tidak bisa diwakilkan. Kalau kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, bawalah seluruh keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih mempercayakan kepada kita, ya anak-anak di dalam rumah kita ya, sebelum mereka besar, sebelum mereka mandiri, sebelum mereka meninggalkan rumah kita, kita punya tanggung jawab untuk mendidik mereka. Terus di sini Musa mengatakan, nggak bisa. Meskipun bangsa-bangsa lain beribadah dengan cara yang demikian, hanya laki-lakinya saja. Itu berarti setiap keluarga diwakili oleh kepala keluarganya untuk beribadah kepada dewa-dewa mereka. Tetapi Yahweh tidak bisa. Ibadah kepada Yahweh tidak bisa seperti itu. Ibadah kepada Yahweh adalah keseluruhan dari umat Tuhan itu. Maka nanti Firaun tidak mengizinkan mereka pergi. Ya, Firaun itu dikeraskan hatinya. Ya, Firaun mengeraskan hati, tapi Firaun kemudian juga dikeraskan hatinya. Sampai ya nanti di dalam pasal yang ke-11, pasal yang ke-12, saudara-saudara juga tahu. Kita lihat sekarang di dalam pasal 10 ayat yang ke-24, ya, tahapan berikutnya di dalam negosiasi ini.
pasal 10 ayat yang ke-24 ini tulah yang ke-9. Setelah tulah yang ke-9, saya bacakan ya, pasal 10 ayat yang ke-24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Lanjutannya apa? Hanya saja kambing dombamu dan kawanan lembumu harus ditinggalkan. Anak-anakmu boleh pergi. Jadi laki-laki, perempuan ya, dan anak-anak boleh pergi. Orang boleh pergi, manusia boleh pergi. Tetapi kambing domba dan lembu sapi dan seterusnya. Ini bicara seluruh harta benda mereka. Tidak boleh pergi. Ya, kalau kamu mau ibadah, silakan ibadah. Silakan kamu semua orang Israel, pergilah beribadah kepada Tuhan. Tapi jangan bawa ternak-ternakmu itu tinggal. Itu bicara apa? Kalau kamu mau pergi beribadah kepada Tuhan, kamu kemudian mau kabur dari Mesir, silakan kabur. Tapi kamu ya pergi dengan tidak membawa apa-apa. Tapi Musa mengatakan nggak bisa juga. Tapi sebenarnya kalau Musa bilang, oke, terima kasih. Hari itu Israel bebas, betul ya? Betul kan ya? Hari itu Israel bebas loh. Kalau Musa mengatakan kepada mereka, oke, kami terima. Deal ya, gitu ya. Oke, seluruh Israel keluar dari Mesir hari itu. Maka seluruh Israel sudah dibebaskan dari Mesir pada hari itu. Tapi Musa mengatakan tidak. Kami tidak bisa pergi beribadah kepada Tuhan tanpa membawa ternak kami. Karena kami belum tahu harus memberikan persembahan apa kepada Tuhan. Nanti di ibadah yang kedua. Tahun 2 saya akan bicara ibadah sebagai persembahan. Ibadah sebagai persembahan. Tapi Musa mengatakan kepada Firaun, kami tidak bisa meninggalkan ternak kami karena kami belum tahu bagaimana kami harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan mau yang mana kami belum tahu. Nah, saudara, dari sini sebenarnya kita juga bisa mengambil satu prinsip ketika kita beribadah kepada Tuhan, bukan cuma diri kita saja. Kita datang beribadah kepada Tuhan, tapi seharusnya dengan keseluruhan hidup kita. Keseluruhan hidup kita. Ibadah itu adalah sesuatu yang utuh. Tidak boleh ada satu apapun juga yang kita tidak bawa ke hadapan Tuhan, yang kita tidak sodorkan kepada Tuhan, kita tunjukkan kepada Tuhan, Tuhan mau yang mana. Ibadah itu bukan cuma tentang diri kita saja. Ibadah itu berbicara tentang keseluruhan hidup kita. Seringkali ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita pikir ya 2 jam di dalam hari Minggu, itu sudah satu ibadah. Tapi dari sini kita bisa melihat Musa itu tidak mau meninggalkan Mesir kecuali mereka, seluruh orang Israel dengan seluruh keberadaan mereka, seluruh milik mereka itu dibawa keluar. Karena ini adalah milik Tuhan. Ini adalah milik umat Tuhan. Dan kalau bicara umat Tuhan, maka ini juga adalah milik Tuhan. Maka saudara, dari sini kita bisa melihat ya, kita akan merenungkan berkenaan dengan gereja yang beribadah. Ketika kita bicara tentang gereja, gereja adalah sebutan untuk umat Tuhan di dalam perjanjian baru. Nah, orang Israel, bangsa Israel adalah umat Tuhan di dalam perjanjian lama. Maka ini sedang berbicara tentang umat. Ini bicara tentang umat. Dan ketika kita bicara tentang umat di dalam Alkitab, ada satu kalimat yang terus-menerus muncul. Ketika Tuhan memberikan covenant, memberikan perjanjian kepada umatnya. Kalimat itu adalah, aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Maka saudara, ketika kita bicara tentang umat, ini tidak bisa dilepaskan dari siapa Allahnya. Ini adalah satu umat. Kalau ini adalah satu umat, Allahnya yang mana? Allahnya yang mana? Maka saudara, ketika kita bicara tentang gereja yang beribadah, kita harus sadar bahwa kita adalah gereja karena Tuhan adalah Allah kita. Kita adalah gereja karena Tuhan adalah Allah kita. Dan kalau kita kembali dalam kitab Keluaran, prinsip ini diberikan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan membebaskan Israel? Kenapa Tuhan membebaskan umatnya? Cuma satu tujuan. Supaya umatku beribadah kepadaku. Demikian juga di dalam perjanjian baru. Kenapa Tuhan menebus kita? Kenapa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita? Supaya kita beribadah kepada Tuhan. Tidak ada tujuan yang lain, saudara-saudara. Satu-satunya tujuan adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Loh, jadi saya ditebus supaya saya datang ke gereja satu hari itu cuma 2 jam saja, ikut ibadah 2 jam. Enggak dong pasti, betul kan ya? Dari sini kita paham. Dari sini kita mengerti tidak mungkin
Tuhan membebaskan kita, mengampuni kita dari dosa supaya hari Minggu kita ibadah 2 jam saja. Nggak mungkin. Nah, dari prinsip yang tadi, ibadah itu berbicara keseluruhan hidup kita, bukan cuma manusia, bahkan harta benda kita, milik kita. Itu kita harus bawa di hadapan Tuhan. Maka saudara, dari sini kita harus menekankan ini lagi di dalam kehidupan kita. Karena seringkali bagi kita ya orang-orang Kristen zaman sekarang, ibadah itu ya cuma sesuatu yang kita tempelkan dalam hidup kita saja. Dari Senin sampai Sabtu itu urusan saya. Hari Minggu pokoknya sudah pergi ke gereja, ikut di dalam ibadah gereja 2 jam. Setelah itu saya sudah beribadah. Saya sudah beribadah. Nanti kalau keluar dari sini pulang, ketemu sama orang, ya, pasti bukan orang yang dalam KU1 ya. Kalau ketemu sama orang KU1 nggak bakal ditanya, sudah ibadah belum? Gitu kan. Tapi ketemu sama orang lain, kalau ditanya, sudah ibadah belum? Jawabnya apa? Hah? Kalau jawabnya sudah, salah lagi. Jawabnya sedang ibadah. Karena ketika kita bicara sudah ibadah, berarti pikiran kita ya, sudah 2 jam sudah. Tapi sebenarnya ibadah kita, sekali lagi ya, keutuhan, keseluruhan. Maka harusnya jawabnya apa? Sedang ibadah. Masih ibadah. Terus ibadah. Saudara, kalau kita tidak pegang konsep ini, nggak heran hidup kita split. Hidup kita pecah. Hari Minggu kayak malaikat. Enggak ya. Enggak tentu. Hari Minggu 2 jam kayak malaikat. Setelah itu di lapangan parkir, klakson-klaksonan, teriak-teriakan begitu kan ya. Rebutan keluar duluan dan lain sebagainya. Atau nggak tahu nanti di bawah ada jualan makanan. Saya mau yang itu, rebutan gitu ya. Agak aneh sih ya. Kalau orang-orang Kristen kayak begitu. Tapi kalau konsep kita adalah ibadah itu ya cuma 2 jam saja. Kebaktian itu adalah ibadah kita. Nggak heran hidup kita pecah. Nggak heran hidup kita split. Jadi di gereja kita mungkin saleh. Tapi Senin sampai Sabtu salah. Usaha dagang salah gitu ya. Ada curang-curang. Yang sekolah kuliah juga salah gitu ya. Nggak kerjakan tanggung jawabnya. Nggak sungguh-sungguh belajar dan lain sebagainya. Akhirnya kehidupan kita split. Kelihatan saleh tapi sebenarnya banyak salahnya. Kenapa? Karena konsep kita ya ibadah cuma 2 jam saja di dalam satu hari Minggu. Tapi coba saudara-saudara mulai pikirkan. Kenapa orang Israel harus keluar dari Mesir untuk bisa beribadah kepada Tuhan? Apa nggak bisa sembah Tuhan di Mesir? Apakah Yahweh tidak ada di Mesir? Apakah Yahweh adanya di padang gurun? Enggak kan ya? Yahweh ada di mana-mana. Buktinya apa? Nanti Yahweh gebukin Mesir kok. Itu berarti Yahweh juga berdaulat atas Mesir. Yahweh berkuasa atas Mesir. Yahweh ada di Mesir. Tapi kenapa Yahweh, Tuhan, mau Israel keluar dari Mesir? Karena selama mereka ada di Mesir, mereka akan terus di bawah Mesir. Israel selama di Mesir, mereka terus di bawah Mesir. Dan mereka tidak akan bisa bebas beribadah kepada Yahweh setiap saat. Nggak mungkin bisa. Mereka harus keluar dari Mesir. Untuk mereka bisa bebas beribadah kepada Tuhan setiap saat. Di padang gurun. Saudara kalau pikir ya, Tuhan tuh kadang-kadang kayak kejam. Gitu kan ya. Bahwa orang Israel keluar dari Mesir untuk tinggal di padang gurun. Nanti orang Israel akan merasakan hal ini, akan ngomel soal hal ini. Tuhan akan mendisiplin mereka tentang hal ini karena mereka tidak mengerti tujuan didikan dari Tuhan. Kenapa mereka dibawa keluar ke padang gurun? Untuk melatih mereka beribadah setiap saat. Sekali lagi ya, untuk melatih mereka beribadah setiap saat. Dari mana kita tahu tentang hal itu? Tuhan bilang, kamu perhatikan ya, itu tiang awan, tiang api. Kalau tiang awan, tiang api gerak, kamu gerak. Bukankah itu artinya ibadah? Ibadah itu apa? Ibadah yang pertama, Tuhan hadir. Di Mesir Tuhan hadir enggak? Tuhan pasti hadir, tapi bukan di dalam kehadiran yang khusus. Yang kemudian bisa dikenali dan kemudian bisa dirasakan dan diikuti oleh umatnya. Tapi di padang gurun kehadiran Tuhan sangat jelas bagi mereka. Tuhan hadir. Saudara, mari kita pikirkan ini dulu. Saat ini, apakah Tuhan hadir?
Kalau Tuhan tidak hadir saat ini bukan ibadah. Kita katakan, oh Tuhan pasti hadir dong. Tuhan ada di mana-mana kok. Betul. Tapi apakah the presence of God itu nyata bagi kita sekarang? Kalau kita sekarang ada di sini, tapi bukan di hadapan Allah, ini bukan ibadah. Biasanya orang Kristen sekarang datang ke gereja begitu casual. Saya nggak bicara pakaian ya. Tapi hati kita begitu casual. Hati kita begitu gampang, begitu enteng datang ke gereja. Apakah masih ada hormat dan takut kepada Tuhan? Saudara, kalau kita sadar, kita ada di hadapan Tuhan. Saudara, kita nggak akan seenteng ini. Saudara, kalau membaca Alkitab dan melihat bagaimana orang-orang yang mendapatkan penyataan kehadiran Tuhan secara khusus, entah melalui penglihatan, entah melalui apa, saudara akan tahu apa yang menjadi respon mereka. Apa yang menjadi respon mereka? Takut, gentar, satu kesadaran bahwa mereka seharusnya mati. Tapi ketika mereka tidak mati itu adalah karena belas kasihan Tuhan. Tapi saudara, berapa banyak dari orang Kristen yang hari ini, hari Minggu datang ke gereja dengan hati yang takut, hati yang gentar. Hati yang sungguh-sungguh sadar kalau saya berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak memberikan belas kasihan. Saya mati, saya binasa. Kalau saya datang kepada Tuhan dengan tidak layak. Tuhan bukan cuma tidak menerima ibadah kita. Tapi Tuhan akan mendisiplin kita. Tuhan bisa mematikan kita. Saudara, Nadab dan Abihu itu imam. Pelayanan pertama mereka salah. Dan mereka mati di hari pertama pelayanan. Nadab dan Abihu, anaknya Harun. Saudara, yang pertama, ibadah itu di hadapan Tuhan. Tuhan hadir, baru namanya ibadah. Kalau Tuhan tidak hadir, itu bukan ibadah. Jadi sekali lagi saudara, ketika kita mau bicara tentang ibadah, apakah kesadaran bahwa Tuhan hadir atau kita senantiasa ada di hadapan Tuhan itu ada? Coram Deo. Kita sering dengar ini kan ya. Coram Deo. Itu artinya kita ada di hadapan Tuhan. In the presence of God. Ada di hadapan Tuhan. Sadar nggak kita tentang hal ini? Kalau kesadaran itu ada, pertanyaannya, benarkah kita datang kepada Tuhan dengan cara seperti ini? Bukankah seharusnya kita takut, kita gentar? Dan kalau Tuhan tidak mematikan kita, itu adalah karena anugerah. Itu adalah karena belas kasihan. Ini yang pertama. Israel harus keluar dari Mesir. Supaya mereka bisa ada senantiasa di hadapan Tuhan. Dan mereka bisa memberikan respon setiap saat kepada Tuhan. Sekali lagi itu ditunjukkan dengan tanda tiang awan, tiang api gerak. Mereka harus gerak. Nggak peduli itu pagi, siang, sore, malam. Tuhan bergerak, mereka bergerak. Itu adalah satu respon yang harus mereka berikan kepada. Kalau mereka tidak mau berikan respon itu, saudara bayangkan. Yang awan tiang api gerak. Terus kemudian mungkin ada satu keluarga bilang, gile jam 3 pagi. Tuhan ini apa-apaan ya. Masih mau tidur. Enggak, biar aja mereka jalan sendiri, saya enggak usah. Terus kemudian saudara-saudara bangun jam 6 pagi. Ya, itu yang lain sudah nggak tahu berapa belas kilometer jauhnya gitu kan ya. Dan saudara-saudara mungkin sudah nggak bisa nyusul lagi dan ya sudah selesai saudara-saudara. Ibadah itu pertama-tama bicara in the presence of God. Tuhan hadir atau tidak. Kalau Tuhan tidak hadir, sekali lagi, kumpulan ini bukan ibadah. Kita mau bicara apapun, nggak ada gunanya.
Kita mungkin bahkan merasakan sentuhan-sentuhan dari pengkhotbah ya, kalau pakai kalimat-kalimat yang sentimental gitu ya. Kita mungkin perasaan kita diangkat dan lain sebagainya, itu tetap bukan ibadah kalau Tuhan tidak hadir. Maka yang pertama-tama saudara-saudara, Tuhan hadir. Tapi ketika bicara Tuhan hadir, jangan kurung Tuhan di dalam satu ruangan. Tapi kita harus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ini justru ibadah, bicara bahwa saya hadir di hadapan Tuhan. Bukan Tuhan yang harus hadir di sini, tapi saya yang harus hadir di hadapan Tuhan. Dan saya harus menyembah Dia. Istilah worship sekarang sudah sangat dirusak oleh gereja-gereja yang tidak bertanggung jawab. Gereja-gereja yang tidak bertanggung jawab itu membagi di dalam ibadah mereka ada satu section praise and worship. Ketika bicara praise and worship di situ berarti yang lain bukan worship. Berarti bagian yang lain itu bukan worship. Ketika bagian yang lain bukan worship, ya mereka dalam pikiran mereka ya, mereka tidak perlu memperhatikan bagian-bagian yang lain. Maka saudara kalau memperhatikan gereja-gereja yang seperti ini, mereka cuma fokus di bagian praise and worship, dan begitu khotbah mulai, sudah. Bahkan yang pimpin praise and worship pun keluar di belakang, tidak ikut ibadah, tidak mendengarkan firman Tuhan. Karena bagi mereka itu bukan worship. Ya, worship itu cuma pada waktu mereka menyanyi puji-pujian. Tuhan harus dengar saya, tapi saya nggak usah dengar Tuhan. Kebalik saudara-saudara. Kebalik. Sekali lagi, yang pertama, adakah Tuhan hadir di dalam hidupmu? Bukan cuma di hari Minggu di dalam ruang ibadah. Tapi setiap hari, setiap saat. Karena Tuhan nggak bisa dikurung cuma di dalam satu ruangan. Atau, ini yang sering kali kita nggak pikirkan ya. Tuhan kita kurung di dalam satu waktu tertentu saja. Saya ketemu sama Tuhan, saya deal sama Tuhan cuma di dalam waktu-waktu saat-saat tertentu saja. Saat teduh kek, doa kek, lagi baca Alkitab kek, lagi di gereja kek. Cuma waktu-waktu itu saja saya deal, saya bertemu dengan Tuhan. Tapi waktu-waktu yang lain ya nggak ada gitu. Tuhan tidak harus ada. Jadi maka Israel harus keluar dari Mesir. Israel harus di padang gurun, tidak berinteraksi dengan bangsa-bangsa kafir, karena mereka harus belajar apa namanya ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara. Ketika kita memiliki kesadaran yang terus-menerus bahwa Tuhan ada di hadapan kita, tidak mungkin kita tidak diubah oleh keberadaan Tuhan. Tidak mungkin kita tidak diubah oleh relasi kita dengan Tuhan itu. Maka kalau ibadah itu adalah ibadah yang sungguh-sungguh, kalau ibadah itu adalah ibadah yang sejati, ibadah pasti menghasilkan perubahan. Saudara, cuma kita yang tahu perubahan apa yang terjadi dalam diri kita, betul ya? Orang lain nggak bisa tahu. Pasangan kita belum tentu tahu. Cuma kita yang tahu perubahan apa yang terjadi di dalam diri kita. Itu pun kalau kita jujur. Kalau kita tidak jujur, ya kita bisa menipu diri sendiri bahkan. Kalau kita mengatakan hati kita itu bisa menipu diri kita. Kalau kita tidak jujur, kita bisa menipu diri kita sendiri. Tapi saudara, saya akan katakan di sini. Relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tidak mungkin tidak terjadi perubahan. Ketika dua pribadi berinteraksi, kedua pribadi itu berubah, betul kan ya? Pasti. Apalagi ketika kita berinteraksi dengan Tuhan. Ketika kita berrelasi dengan Tuhan, kita senantiasa ada di hadapan Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin kita nggak berubah? Maka bagi saya omong kosong orang Kristen yang mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh mencintai Tuhan, tetapi tidak ada pertumbuhan di dalam diri mereka. Tidak ada pertumbuhan di dalam hidup mereka, di dalam hati mereka yang makin cinta Tuhan, yang makin kagum kepada Tuhan, makin hormat sama Tuhan, makin mau taat kepada Tuhan. Kalau itu tidak ada, omong kosong. Jangan terus-menerus menipu diri.
Sekali lagi saudara-saudara, kita bisa tambah pelayanan setiap tahun. Apalagi kalau sudah pensiun kan ya. Kalau masih kerja ya urusan kerja dulu. Ada waktu luang baru pelayanan. Kasih sisa sama Tuhan. Tapi begitu sudah pensiun ya, seperti kasih segala-galanya sama Tuhan. Omong kosong. Memang nganggur kok, memang punya banyak waktu kok. Jadi tambah pelayanan nggak tentu salah, tapi juga nggak tentu benar. Prinsipnya adalah kalau kita berinteraksi dengan kebenaran itu sendiri. Kalau kita berinteraksi dengan pribadi yang kekal, yang tidak terbatas. Bagaimana mungkin kita tidak berubah? Bagaimana mungkin kita bisa tetap sama tahun demi tahun, dan mungkin belasan tahun, puluhan tahun. Kita tetap sama. Nggak mungkin, saudara-saudara. Ini adalah prinsip yang kedua. Ibadah itu berbicara Tuhan menguduskan kita. Dan ketika bicara kudus, kudus ini adalah satu sifat, satu karakter yang harus nempel sama Tuhan. Kudus itu tidak mungkin ada terlepas dari Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang kudus pada dirinya sendiri selain Tuhan itu sendiri. Kekudusan itu adalah satu sifat, satu karakter yang ada pada Tuhan saja. Yang lain kalau mau kudus itu harus nempel sama Tuhan. Begitu terpisah dari Tuhan, itu tidak kudus. Ya, istilah kudus ini bicara dikhususkan bagi Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu itu kudus. Segala sesuatu itu dari Tuhan, milik Tuhan, diatur oleh Tuhan, taat kepada Tuhan, termasuk manusia. Begitu manusia jatuh di dalam dosa, memberontak kepada Tuhan, pada waktu itulah. Kenapa dosa itu najis? Karena dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Dan bukan cuma memisahkan manusia dari Tuhan, ternyata dosa juga mendatangkan kutukan terhadap ciptaan yang lain kan ya. Saudara kalau membaca Alkitab dengan teliti dalam Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan bukan cuma menyatakan bahwa manusia itu berdosa sekarang. Tapi Tuhan juga menyatakan bahwa alam ciptaan itu dikutuk karena dosa manusia. Maka saudara, ketika kita mendapatkan kata kudus di dalam Alkitab, itu artinya dikhususkan untuk Tuhan. Tuhan mengkhususkan lagi yang sebenarnya memang adalah miliknya, sekarang dikhususkan bagi dia. Dan kalau saudara memperhatikan di dalam Taurat, barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan tidak boleh dipakai untuk tujuan yang lain. Saudara baca imamat itu setengah mati kan ya Bapak Ibu ya. Siapa yang suka baca imamat? Saya rasa nggak ada ya. Apa itu korban ini, korban itu, dan lain sebagainya gitu kan ya. Terus ibadah di bait suci, di kemah suci pada waktu itu diatur. Apa sih artinya? Tapi kalau saudara meneliti imamat, saudara baru tahu ibadah itu seperti apa. Ibadah itu bukan saya dapat apa. Nanti pulang kan ya, saling. Gimana khotbah tadi? Kamu dapat apa? Sering nanya gitu kan ya? Atau pernah ditanya begitu mungkin ya. Sering ditanya begitu. Dapat apa? Tapi bukan itu masalahnya. Bukan masalah dapat apa. Ketika kita bicara dapat apa, fokus kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita dijawab, nggak dapat apa-apa. Hari ini khotbahnya garing. Hari ini khotbahnya aduh ngantuk. Ya, nggak dapat apa-apa. Saudara, ketika kita bicara seperti itu, mungkin saja sih memang pengkhotbahnya garing ya, mungkin gitu ya. Mungkin saja memang pengkhotbahnya nggak siap dan lain sebagainya, bisa jadi. Tapi saudara ketika kita bicara seperti itu, sadar atau tidak fokus kita adalah pada diri kita sendiri. Yang seharusnya jadi pertanyaan adalah, apakah Tuhan berkenan atas ibadah saya kepada Tuhan hari ini? Nggak peduli yang lain. Pengkhotbah bisa tidak siap. Liturgus bisa salah ngomong. Ya kan, pianis bisa salah pencet. Betul kan ya? Tapi itu semua nothing.
Dibandingkan dengan Tuhan melihat saya. Dan Tuhan berkenan ketika saya datang beribadah pada hari ini. Saudara, apakah ibadah kita mengubah hidup kita? Orang Israel dibentuk, dikuduskan oleh Tuhan melalui latihan ibadah mereka di padang gurun. Dan saudara tahu ini tidak mudah. Kehidupan orang Israel itu jadi cerminan bagi kita. Paulus di dalam surat Korintus mengatakan, lihat tuh orang Israel. Belajar dari mereka. Karena mereka adalah gambaran. Ya memang mereka adalah umat Tuhan. Tapi mereka dijadikan gambaran, pengajaran bagi gereja. Umat perjanjian baru. Mereka umat perjanjian lama. Gereja umat perjanjian baru. Dan gereja harus belajar dari umat perjanjian lama. Bagaimana beribadah kepada Tuhan. Saudara bisa melihat bagaimana Israel di padang gurun begitu struggle, bergumul. Sangat bergumul dengan Tuhan kan ya. Begitu sulit untuk tunduk, untuk taat, untuk mempercayai Tuhan. Memangnya gereja enggak? Ayo saya tanya. Sama kan ya? Gereja sama kan ya? Liturgos tiap minggu mesti ngomong BCN, NRITC, dan tetap aja yang daftar dikit. Kalau sungguh-sungguh taat, itu minggu pertama diumumkan BCN, NRITC, langsung 100% daftar. Sama atau beda kita dengan orang Israel? Sama. Apa yang kita pikir ketika kita belum mau daftarin anak kita BCN, NRITC? Nah, nanti dulu lah ya, siapa tahu nanti ada peristiwa dadakan ini, kebutuhan inilah, itulah. Betul kan ya Bapak Ibu? Orang Israel juga gitu kok. Ayo jalan, nanti dulu lah. Itu jalannya kayaknya nggak enak deh. Lewat kiri kayaknya nggak enak, enakan lewat kanan kayaknya. Sama kan ya Bapak Ibu? Kita nggak jauh beda kok sebenarnya dengan orang Israel. Malah sebenarnya kalau kita mempelajari Alkitab, kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh sebagai cermin. Ya, sebagai cermin, bukan sebagai satu objek yang kita mau pelajari. Kalau kita baca Alkitab sebagai satu objek yang kita mau pelajari, kita teliti Alkitab, ya kita mau dapat sesuatu dari Alkitab, kita sebenarnya sedang merendahkan firman Tuhan. Kita menganggap diri kita sebagai subjek yang meneliti firman Tuhan. Siapa kita? Seharusnya kita membaca firman Tuhan dengan satu hati yang beribadah. Tuhan sudah bicara. Saya tidak boleh meragukan. Saya tidak boleh mempertanyakan. Tugas saya satu, kasih respon. Berespon dengan benar, berespon dengan tepat. Dan kalau kita membaca kitab Keluaran, kitab Bilangan, kitab Ulangan, tentang perjalanan orang-orang Israel ini, kita bisa lihat. Kita ternyata tidak jauh beda dibandingkan dengan orang-orang Israel. Kita merasa diri kita lebih baik dari mereka. Kalau kita baca perjalanan orang Israel di padang gurun, ya gitu aja nggak bisa, gitu kan ya. Jatuh lagi, jatuh lagi. Tapi Bapak Ibu, kita sadar nggak kita jatuh lebih banyak daripada mereka? Kita gagal lebih banyak daripada mereka. Ibadah itu pertama bicara di hadapan Allah. Yang kedua, kalau Allah itu sungguh-sungguh hadir di dalam hidup kita, tidak mungkin kita tidak berubah. Ibadah itu mengubah kita. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh berubah? Apakah kita sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan? Dan yang ketiga, saudara-saudara, ketika orang-orang Israel beribadah, maka saudara akan bisa melihat ibadah mereka itu mempengaruhi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Bangsa-bangsa di sekitar mereka bukan orang-orang yang mengenal Yahweh, bukan orang-orang yang percaya kepada Yahweh. Tapi nanti misalnya kalau saudara masuk ya ke kitab Yosua, 2 pengintai itu pergi ke rumah Rahab, disembunyikan oleh Rahab. Dan dari mulut Rahab itu muncul pengakuan kan ya. Kami melihat bagaimana Yahweh memimpin kalian orang Israel dan kami takut. Kami takut, kami gentar. Kami tahu bahwa Tuhan akan menyerahkan tanah ini kepada kamu. Saudara, hari ini apakah gereja punya pengaruh di dalam dunia?
Apakah hidup kita punya pengaruh terhadap orang-orang di sekitar kita? Entah kita siswa, sekolah, kehadiran kita di kelas ada pengaruhnya nggak buat teman-teman kita? Kalau kita mahasiswa, kehadiran kita di kampus ada pengaruhnya nggak? Ada dampaknya nggak? Kita yang bekerja, kita yang punya usaha dan lain sebagainya. Apakah kehadiran kita kemudian berdampak bagi sekitar kita? Dan lebih besar lagi, apakah gereja ini punya dampak bagi lingkungan di sekitar kita? Dampak dari ibadah itu bukan cuma internal. Mengubah kita itu harus. Ketika kita berelasi dengan Tuhan, kita pasti diubah. Tapi harusnya dampak itu bukan hanya berhenti di dalam saja. Kita dikuduskan. Tapi itu harus keluar. Apakah orang-orang di sekitar kita merasakan dampak dari ibadah kita? Kalau tidak, sekali lagi, mungkin ya sebenarnya kita tidak berubah. Dan mungkin sebenarnya kita tidak hidup di hadapan Tuhan. Kita tidak beribadah dengan benar. Karena ini 3 hal ini tidak bisa dilepaskan. Mulai dari yang pertama akan berdampak kepada diri kita dan akan berdampak keluar. Maka saudara, kalau kita memikirkan tentang hal ini, kita harus sadar. Kalau gereja sungguh-sungguh beribadah sesuai dengan maksudnya Tuhan. Betapa powerfulnya gereja. Betapa powerfulnya kuasa Tuhan itu akan dinyatakan di atas muka bumi ini. Masalahnya adalah kita sebagai umat Tuhan, kita seringkali tidak sungguh-sungguh beribadah. Hingga diri kita tidak berubah dan orang-orang di sekitar kita tidak merasakan dampaknya, sehingga gereja dihina. Saudara, perhatikan bukan hanya gereja sendiri ya. Tolong perhatikan gereja-gereja di seluruh dunia dan apa yang sedang terjadi dengan gereja-gereja. Mega church satu persatu tutup. Mega church itu pernah jadi satu tren. Dan orang punya harapan palsu melalui mega church. Itu tampaknya pertumbuhan, bukan pertumbuhan, pertambahan. Saya membedakan pertumbuhan dan pertambahan. Pertumbuhan itu kualitas, pertambahan itu kuantitas. Gereja bertambah dengan begitu pesat, dengan begitu banyak. Dan itu memberikan harapan yang palsu. Karena cuma bertambah tapi tidak bertumbuh. Dan ketika sudah bertambah, satu gereja bisa ratusan ribu, bisa jutaan orang. Satu sinode gereja, tapi kemudian satu persatu tutup. Akhirnya tutup. Kenapa? Karena tidak sungguh-sungguh bertumbuh. Tidak memiliki dasar yang kokoh. Tidak memiliki dasar yang benar. Akhirnya satu persatu tutup. Ini langsung dihina oleh orang. Langsung dihina oleh dunia. Gereja tidak punya pengaruh, tidak punya kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi dunia. Kenapa? Karena ibadah kita. Saya akan katakan karena ibadah kita belum benar. Saudara, perhatikan ya. Supaya Israel bisa beribadah kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan. Kita boleh katakan di dalam kitab Keluaran ini, Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan untuk ibadah orang Israel itu bisa terjadi. Supaya orang Israel benar-benar bisa keluar dari Mesir dan kemudian mereka bisa beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan seluruh hidup mereka. Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan. Tuhan menyatakan diri, mulai dari menyatakan diri kepada Musa, dan kemudian nanti menyatakan diri kepada seluruh Israel. Saudara, nanti kita pasti nggak punya waktu untuk meneliti 10 tulah. Tapi dalam 10 tulah itu saudara bisa melihat, pertama tulah itu dinyatakan kepada semua, seluruh tanah Mesir. Seluruh tanah Mesir itu berarti termasuk daerahnya orang Israel. Orang Israel pun harus mengalami judgment of God, penghakiman Tuhan terlebih dahulu sebelum mereka dibebaskan. Karena mereka juga adalah orang berdosa. Tapi orang Israel itu mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tidak seluruh judgment of God, penghakiman Tuhan itu dialami mereka. Mulai itulah keempat kalau saya nggak salah ingat ya. Tuhan memisahkan antara Israel dengan orang Mesir.
Orang Mesir terus sampai tulah yang ke-10, tapi orang Israel dilepaskan. Mulai dari tulah yang ke-4 sampai tulah yang ke-10. Orang Israel tidak mengalami. Tapi mereka harus tahu Tuhan ada. Pernyataan Tuhan itu diberikan. Tuhan menyatakan diri kepada Musa, kepada Israel. Dan kemudian Tuhan menghancurkan kekuatan yang membelenggu Israel, yaitu Mesir, Firaun. Melalui tulah yang ke-10, akhirnya Mesir nyerah. Dan Tuhan membebaskan mereka. Kalau Tuhan tidak melepaskan kita dari yang membelenggu kita, kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Tuhan dengan bebas. Jadi kita perlu teliti hati kita ya. Kita sekarang bukan budak lagi. Tapi apa yang memperbudak diri kita? Jujurlah di hadapan Tuhan. Apa yang memperbudak diri kita sehingga kita tidak bisa bebas beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita tidak bisa bebas meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Apa? Apa yang membelenggu kita? Kalau Tuhan tidak membebaskan kita dari belenggu itu, kita tidak mungkin bisa beribadah dengan sepenuh hati, segenap keberadaan. Tidak mungkin bisa. Tuhan melepaskan Israel. Pertama, Tuhan menyatakan diri. Kedua, Tuhan melepaskan umatnya dari yang membelenggu. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan memimpin. Jadi Tuhan memimpin ini sangat penting. Tetapi seringkali kita sebagai orang, bagi gereja, sebagai umat Tuhan, kita tidak memikirkan hal ini. Kita memikirkan tanggung jawab saya, bukan pimpinan Tuhan. Baik, perhatikan baik-baik ya, saya akan membedakan hal ini. Kita seringkali memikirkan tanggung jawab saya apa. Kalau saya kerjakan tanggung jawab saya adalah orang beres. Betul? Betul nggak? Betul. Tapi pertanyaannya apakah tanggung jawab yang saya kerjakan itu maunya Tuhan? Kalau itu bukan maunya Tuhan, berarti maunya siapa? Maunya saya. Berarti siapa yang sebenarnya mengatur hidup saya? Ya saya. Jadi Tuhannya siapa? Saya. Amin, saudara-saudara. Jangan amin. Tapi saudara, kita menilai diri kita baik apa? Dari mana? Dari tanggung jawab kan? Tanggung jawab saya beres kok. Saya tidak merugikan orang lain, saya tidak melakukan hal-hal yang bersalah. Saya lakukan tanggung jawab saya, maka saya adalah orang baik. Saya adalah orang beres. Di hadapan Tuhan belum tentu. Kamu cuma kerjain urusanmu sendiri. Bukankah Tuhan mengatakan itu juga kepada orang Israel? Apa sih yang kamu pedulikan selama kamu di padang gurun itu? Memangnya kamu ketika mempersembahkan korban, kamu benar-benar kasih korban persembahan kepadaku? Tuhan bilang begitu loh. Saudara, 40 tahun loh mereka di padang gurun. Setiap sabat, saudara saya kasih tahu ya, setiap hari satu korban bakaran. Ada waktu hari sabat tambah satu korban bakaran khusus sabat. Setiap tahun ada 3 hari perayaan. Mereka harus kumpul, mereka harus merayakan bersama-sama. Itu berapa banyak korban? Jadi kalau kita pikir setiap hari satu korban saja, setiap hari satu korban, bukankah itu adalah satu simbol bahwa seharusnya kita beribadah kepada Tuhan setiap hari, bahkan setiap saat. Tapi Tuhan bilang, selama kamu di padang gurun, memangnya kamu benar-benar kasih korban persembahan kepadaku? Tuhan bilang tidak. Itu artinya apa? Ketika mereka melakukan ritual ibadah mereka, Tuhan tidak lihat itu sebagai ibadah. Ibadah kita bukan dinilai oleh gembala sidang. Ibadah kita bukan dinilai oleh penatua yang memimpin departemen ibadah. Ibadah kita dinilai oleh Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Dan kalau kita tidak punya kesadaran yang pertama tadi, Allah hadir. Atau saya hadir di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah sungguh-sungguh beribadah. Jadi saya berharap
Kita pikirkan lagi, kita sungguh-sungguh nilai diri kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Saya datang hari ini ke tempat ini beribadah atau bukan? Atau memenuhi kewajiban, memenuhi tanggung jawab tadi. Orang Kristen ya harus memenuhi tanggung jawab. Kalau saya sudah memenuhi tanggung jawab, sudah beribadah, sudah beres. Harap hidup kita tidak terpecah lagi. Jadi nanti kalau keluar ditanya sama orang, sudah ibadah belum? Jawabnya apa? Masih terus ibadah. Masih terus ibadah. Dan mari kita beribadah. Bukan cuma di satu tempat, di satu waktu, tapi setiap saat kita ada di hadapan Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kita. Orang yang beribadah kepada Tuhan, itu akan mengatakan, ini aku, utuslah aku. Menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Bukan cuma diri, apapun yang ada pada kita, Tuhan mau, silakan. Karena ini milikmu. Tuhan mau nyawaku, silakan. Paulus mengatakan, jangankan di penjara. Mati untuk Kristus, aku sudah siap. Ini orang yang beribadah. Seandainya 50% saja orang Kristen beribadah seperti ini, dunia akan diubah oleh Tuhan. Seandainya kita ini, yang pagi ini mendengarkan khotbah ini, kemudian kita sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan, mulai dari saat ini, gereja ini pasti diubahkan oleh Tuhan. Karawaci pasti diubahkan oleh Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan ya, karena tidak mungkin itu muncul dari diri kita sendiri. Sekali lagi belajar dari orang Israel. Orang Israel melihat begitu banyak keajaiban Tuhan, tanda dari Tuhan, mereka tidak berubah. Jangan pikir kita lebih baik dari mereka ya. Kita mungkin lebih bebal daripada mereka. Karena kita menganggap bahwa kita lebih baik, kita sudah mengerti lebih banyak, kita sudah mendapatkan anugerah lebih besar kan ya di dalam Kristus. Terus kemudian kita lebih baik daripada mereka. Jangan pikir seperti itu. Kita mungkin lebih bebal daripada mereka. Kita harus sadar siapa diri kita. Kita tidak mungkin sanggup. Maka kita perlu datang kepada Tuhan dan tersungkur. Worship itu bicara to bend down. Untuk membungkukkan diri, tersungkur di hadapan Tuhan. Dia Tuhan, saya manusia. Tuhan. Itu adalah nama Tuhan, Yahweh. Tuhan. Itu adalah Adonai di dalam bahasa Ibrani yang artinya Tuan. Tuhan adalah Tuan. Kalau dia Tuan, saya apa? Saya apa? Budak. Orang Israel di Mesir budak. Orang Israel di padang gurun tetap budak. Tapi budaknya siapa? Budaknya Tuhan. Kalau kita menyebut Yesus Tuhan, berarti kita harus menyebut diri budak. Kalau enggak rela sebut diri budak, jangan sebut diri Kristen. Kita ini budak. Tapi Kristus katakan, kamu bukan lagi hamba. Aku menyebut kamu saudara. Itu perkataan Kristus. Kita ini hamba, tapi dianggap saudara. Saudara ingat ya, kita bukan saudara tapi kemudian dianggap hamba. Bukan ya, jangan dibalik. Ya, Tuhan tidak merendahkan kita begitu. Kalau kita tahu diri, kita akan tahu siapa diri kita sesungguhnya. Kita ini budak. Tapi dianggap saudara. Diangkat anak, diadopsi oleh Tuhan. Tapi aslinya budak. Kita sebut diri kita anak Tuhan. Betul. Tapi kalau kita lupa siapa diri kita sesungguhnya, kita mulai kurang ajar. Kita mulai sembarangan. Ingat siapa kita. Kita ini budak. Dan saya rasa ini penting sekali. Ketika bicara tentang budak, budak tidak punya agenda sendiri. Budak nggak punya jadwal sendiri, betul kan ya? Tuannya bilang A ya dia langsung kerjakan. Dia nggak bisa, oh sorry Tuan saya hari ini sudah ada jadwal.
Minggu depan kosong. Minggu depan aja ya. Nggak ada budak kayak begitu. Kita punya jadwal sepenting apapun, kehendak Tuhan lebih penting. Bahkan kehendak Tuhan lebih penting daripada nyawa kita. Amin, saudara-saudara. Kalau kita boleh mati untuk kehendak Tuhan itu kemuliaan. Amin, saudara-saudara. Saya tahu kok, nggak gampang. Tidak mudah. Tapi mari menghidupi panggilan kita. Kalau kita adalah umat Tuhan, kita dipanggil untuk beribadah. Tuhan membebaskan kita untuk satu tujuan, yaitu ibadah. Dan mulai dari ibadah ini, seluruh hidup kita berubah, seluruh dunia diubah. Tapi mulai dari satu, ibadah. Kalau ibadah tidak ada, tidak mungkin kita berubah. Tidak mungkin kita dipakai Tuhan mengubah. Ini mulai dari ibadah ini. Tuhan membebaskan kita untuk ibadah. Kiranya mulai dari saat ini, hati kita sungguh-sungguh senantiasa ada di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Berikan belas kasihan-Mu kepada kami ya Tuhan. Kalau Tuhan menyatakan diri dengan hal-hal yang bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dialami secara langsung kepada umat-Mu di dalam perjanjian lama yaitu Israel. Dan mereka tetap sulit untuk percaya kepada Tuhan. Apalagi kami ya Tuhan. Kami tidak melihat mujizat-mujizat. Kami tidak mendengarkan suara Tuhan. Kami tidak menjadi saksi kebesaran Tuhan yang Tuhan nyatakan di gunung Tuhan, di gunung Sinai. Kami tidak melihat tiang awan dan tiang api. Tapi kami bersyukur. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami. Roh Kudus yang memberikan hidup yang baru. Roh Kudus yang menyatakan pimpinan Tuhan di dalam hidup kami setiap saat. Tuhan tolong kami. Supaya kami tidak terus-menerus menentang Engkau seperti Firaun. Supaya jangan hati kami dikeraskan. Dan kemudian tidak lagi ada kesempatan bagi kami. Kami mohon ya Tuhan kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami menjadi orang yang sungguh beribadah di hadapan Tuhan. Ajar kami menekuk bukan hanya lutut kami, tetapi hati kami. Hancurkan kesombongan kami, kekerasan hati kami. Lepaskan kami dari dosa-dosa, dari belenggu-belenggu yang menghalangi kami beribadah. Jadikan kami orang bebas ya Tuhan, bebas untuk beribadah kepada-Mu. Dan tolonglah kami sebagai umat-Mu. Untuk kami sendiri boleh mengalami pengudusan perubahan dari Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, pakailah kami untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dunia juga tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sejati, Allah yang bukan hanya di dalam konsep manusia, tapi Allah yang sungguh-sungguh ada. Allah yang mengasihi kami dan Allah yang memimpin kami. Berikan belas kasihan-Mu, berikan anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan. Orang-orang yang begitu lemah, begitu terbatas ini. Mampukan kami berespon kepada firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.